Hai Auto Lovers, bertemu lagi bersama saya Richard Rinaldi di Auto Rich tentunya. Dan di belakang saya sudah ada Mazda CX-5 All-Wheel Drive Kuro Edition. Nah, kalau kita langsung aja ya, lihat apa sih perubahan di 2023 ya. Ini ada mengalami facelift tentunya, tapi kalau kita lihat di samping ini tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Dia masih sama pakai ring 19, kemudian juga untuk lakukan dan bodinya juga sama, dimensinya juga sama persis. Tapi dia ada perubahan sedikit di grill depan. Ini ada perubahan yang teman-teman bisa bandingkan nanti ya. Grillnya ini sekarang memang lebih elegan, lebih sporty juga nih di bagian depan. Nah tentunya perubahan yang paling signifikan itu adanya di interior dari Mazda CX-5 All-Wheel Drive Kuro ini. Seperti apa perubahannya? Yuk kita lihat langsung. Auto Lovers, kalau kita lihat ya di bagian belakangnya ini memang ada sedikit perubahan ya dari lampu belakangnya, lampu remnya. Dia memang lebih sipit, ya, lebih mengecil, lebih runcing gitu ya. Nah kemudian kalau untuk muffler ini bukan yang bohongan, Mazda nggak pernah berbohong bahwa ini benar-benar dipakai nih untuk mufflernya teman-teman. Saya ingin mencoba untuk membuka dari bagasi CX-5 dengan power kick vector. Dia sudah elektrik dan sudah otomatis teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ya, untuk kapasitas bagasinya ini terkenal ya, Mazda CX-5 ini dia besar dan ini sangat mengakomodir teman-teman ya. Bahkan nih di sini dia juga sudah ada hood ya untuk penutup. Jadi kalau teman-teman berbelanja tidak mau kelihatan ini bisa ini, atau ini bisa disangkutkan ya ke atas nih teman-teman, ke bagian sini. Jadi dia akan, kalau ditutup nanti dia akan otomatis menutup dari bagasinya. Jadi tidak bisa dilihat orang dari luar. Nah kemudian di bawah sini ini ada ban cadangan teman-teman, dan juga dia sudah ada subwoofer ada di sini. Nah, ini subwoofernya besar, jadi subwoofernya itu tidak memakan tempat di area penumpang. Kemudian kalau kita lihat di sini juga sudah ada lampu LED-nya juga, dan di sini ada beberapa pengaturan untuk pembuka. Jadi sudah lengkap sekali di Mazda CX-5. Mazda CX-5 All-Wheel Drive Kuro Edition. Kita test drive langsung ya, Auto Lovers. Cuaca hari ini tadi panas banget, tapi tiba-tiba mendung. Tapi mendung kan tidak berarti hujan Allah. Tapi yang pasti masih panas ya udaranya. Karena kalau mendung gini biasanya agak lembab gitu ya. Oke, kita lanjut ya Auto Lovers. Sekarang saya sedang berada di Mazda CX-5 All-Wheel Drive Kuro Edition. Nah, kenapa Kuro? Kuro itu artinya hitam, bahasa Jepangnya hitam itu adalah Kuro. Jadi kalau misalnya Auto Lovers senang dengan kabin yang hitam seluruhnya ya, dari depan sampai dengan belakang, nah ini tentunya cocok nih sama Auto Lovers membeli Mazda CX-5 yang Kuro Edition ini. Nah dia sudah all-wheel drive, nah itu ya, saya nggak boleh lupa tuh untuk menyebutkan itu nih teman-teman. Oke, pertama saya ingin kasih tahu dulu bahwa posisi saya mengemudi ini nyaman, luar biasa nyaman teman-teman ya. Memang kalau Mazda itu the best lah ya, bisa bilang
untuk posisi driver, karena di sini dia sudah dilengkapi electric seat ya, sudah ada memorinya juga, dan dia juga sudah tilt dan teleskopik. Jadi posisi mengendara saya luar biasa nyaman, sudah sangat ergonomis. Saya juga bisa santai bawa mobil ini, walaupun posisinya ini memang uh, sudah pas ya, dari posisi tangan, kiri kanan, kemudian jarak pandang saya ke depan. Pilar A-nya memang agak sedikit besar, tapi tidak terlalu ya teman-teman ya, sedikit aja. Ini tidak mengganggu pandangan saya ketika saya melakukan putaran di mobil ini, atau saya sedang memutar gitu ya, mutar balik. Nah, kemudian fitur yang ada di jok ini, karena cuacanya tadi saya bilang panas nih, saya sudah memakai ventilated seatnya nih, Traverse. Jadi dia ada 3 pengaturan ya. Ada yang ya pelan-pelan dia akan mendinginkan jok dari penumpang atau pengemudi di depan, atau juga mau posisi sedang, atau juga mau cepat dingin. Kalau tadi saya pakai yang sedang aja, jadi saya tidak akan kepanasan punggung saya, jadi nggak akan basah gitu ya, nggak akan keringetan karena dia sudah ventilated seat. Nah, kemudian bahan-bahan yang dipakai dari mobil ini Auto Lovers ya, material-materialnya ini sudah sangat premium. Wah, kalau Mazda saya sih nggak meragukan lagi teman-teman ya, dia sudah sangat presisi. Kemudian stitchingnya juga beneran stitching yang original stitching gitu ya, tidak yang cetakan. Kemudian di sini bahan empuknya juga sudah banyak, jadi ketika saya mau bagian tangan, kemudian telapak, atau juga dengkul saya ya, kena dengan dashboard tengah, ini sudah empuk semua, jadi saya tidak ada merasakan yang tidak nyaman, semuanya sangat nyaman. Kemudian material yang dipakai di sini, nah ini teman-teman ya, untuk area atas kabin ini memang warnanya sudah hitam, dan ini juga bisa bilang warna yang elegan gitu ya. Jadi memang kalau kita masuk ke kabin ini, rasa mahalnya itu langsung terasa sekali teman-teman ya di Mazda CX-5 Kuro ini. Nah, kemudian kalau saya bicara tentang setir, nah setirnya ini masih sama teman-teman ya, seperti setir yang dulu, tapi kita bisa lihat ya di sini banyak pengaturannya. Kemudian dia di sini juga sudah ada untuk adasnya juga ya. Jadi kalau saya mau sesuai dengan garis, kita bisa mengatur lewat sini. Kemudian dia juga sudah automatic braking ya. Jadi kalau misalnya ada objek yang tiba-tiba berdiri di depan kita, kita bisa langsung ngerem. Nah, kemudian dia juga sudah ada warning ya untuk di samping kiri ataupun kanan ya, misalnya ada motor atau ada pengendara lain, atau ada mobil atau ada objek lain, dia sudah ada semua untuk keamanannya. Nah, kemudian untuk airbag dia juga sudah banyak sekali nih teman-teman ya, ada di posisi ini, di setir, di penumpang depan, di tengah ya, di belakang, semuanya sudah ada. Jadi airbagnya juga sudah lengkap di sini untuk security dan keamanannya. Nah, kemudian saya balik lagi ya ke setir saya di sini. Di sini dia juga sudah ada adaptive cruise control. Adaptive itu bisa dari nol teman-teman. Jadi kalau kita macet-macetan, cuma maju sedikit-sedikit, kita nggak usah harus ngegas, jadi kita sudah bisa men-setting dari adaptive cruise controlnya ini. Nah, untuk infotainment, infotainmentnya ini yang membedakan juga ya. Setelah facelift, bahwa di sini LED-nya udah lebih besar. Kalau tadinya 9 inch, sekarang udah di 10,5 inch, jadi dia lebih besar, lebih panjang. Kemudian ya tentunya lebih update ya, dengan software yang lebih baru nih teman-teman. Nah, pengaturannya bisa melalui di sini ya. Jadi saya akan relax, saya tinggal memutar aja. Nah, ini ada setting, kemudian juga ada navigasi, kemudian untuk komunikasi kita telepon, atau untuk hiburannya di sini juga dia sudah lengkap ya, sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi untuk infotainmentnya sudah lengkap. Untuk maps-nya di sini ada ya, untuk navigation juga ada, dan ini
dia tidak memakai kabel lagi, jadi sudah wireless saja nih teman-teman untuk menyambungkan ke Android Auto atau juga Apple CarPlay-nya. Nah, yang mungkin banyak orang yang suka dengan odometer, tapi ada juga yang pro ya dan kontranya. Nah, kalau saya sih termasuk yang pro ya teman-teman dengan master odometernya ini, karena menurut saya ini gampang gitu ya untuk membacanya, dia clean, nggak macem-macem yang rame-rame banget. Karena kalau kita lihat mobil-mobil sekarang ya, mobil-mobil China apalagi gitu ya, wah ini rame gitu ya, banyak animasinya. Tapi kalau dia keep it simple, elegan, dan tentunya mudah untuk kita bacanya ya, untuk si odometer clusternya ini. Nah, dia seperti ini teman-teman ya, masih memakai jarum biasa ya, tapi di tengah ini nih dia juga sudah LED nih teman-teman nih. Jadi kalau saya ganti ya mode berkendara saya, nah dia saya pakai off-road, dia akan menjadi animasinya berubah menjadi gold ya untuk yang tengahnya ini. Kemudian kalau saya ganti ya menjadi sport, nah ini coba saya rubah lagi ke sport, dia akan ganti animasinya berwarna merah. Jadi seolah-olah kita ingin berakselerasi, pengen becek mobil ini karena kita pengen buru-buru misalnya seperti itu. Tapi hati-hati teman-teman, karena tenaga yang dihasilkan dari mobil ini luar biasa nih teman-teman. Kalau bicara tentang mesinnya, mesinnya ini adalah mesin 2500 cc ya, DOHC, dimana mobil ini teman-teman ya bisa mengeluarkan tenaga di 188 HP atau horsepower pada putaran RPM di 6000, atau dia juga mempunyai torsi di 252 Nm pada putaran 4000 RPM. Walaupun secara matematis dikatakan bahwa dia tidak besar ya torsinya, karena mobil-mobil sekarang ini torsinya ada yang sampai 300, 350 gitu ya. Tapi teman-teman harus coba dulu. Mazda berbeda ya, karena dia sudah fine tuning untuk mesinnya ini. Jadi bisa dibilang walaupun dia torsinya 252 Nm, tapi rasanya berbeda teman-teman ketika kita menginjak dari kecepatan 0 sampai dengan 100, karena dari hasil tesnya kita mendapatkan 0 sampai 100 itu dalam hitungan hanya 9 detik kan. 9 detik lah, atau di 8, sekian detik. Jadi lumayan kencang teman-teman untuk Mazda CX-5 ini. Oke. Kemudian saya mau menjelaskan juga, karena cuacanya juga panas ya teman-teman. Ini AC-nya sudah dual zone ya. Bahkan di sini kalau teman-teman lihat ya, dia sudah ventilated seat. Kemudian dia juga pengaturannya sudah lengkap, arah semburannya ya, ada tombol-tombol yang memudahkan kita di sini. Dan ada 4 isi AC yang besar di depan sini, ada di tengah 2, di kiri kanan ada 2 juga. Nah kemudian di belakang di kursi penumpang juga ada kisi AC di sini. Nah kemudian kalau kita lihat ya di sini nih, ya, mungkin nih teman-teman bisa lihat ya, di sini ada HUD atau head up display. Ini head up displaynya ini nggak terlalu besar teman-teman, tapi terang. Kenapa saya suka? Karena kalau besar itu kan kayaknya saya mengganggu pandangan saya gitu ya. Tapi dia cukup lah, bukan kecil ya, tapi pas banget gitu ya. Dengan mata saya bisa melihat dengan jelas dan terang sekali. Karena saya sempat mencoba beberapa HUD, ada juga yang dia besar tapi kurang terang gitu ya. Lanjut, saya ingin berbicara tentang kekedapan dari mobil ini. Mobil ini sangat kedap teman-teman, karena dia juga sudah double glass ya. Jadi suara-suara dari luar itu nyaris tidak terdengar ya. Bahkan tadi ada motor yang potek kencang gitu ya, itu saya nggak dengar apapun di sini. Nah makanya kalau kita sambungkan dengan kedap dari kabin ini, tentunya berhubungan dengan si infotainmentnya atau entertainmentnya. Nah entertainmentnya ini, nah tuningannya juga nggak main-main teman-teman. Dia juga sudah pakai Bose ya, jadi Bose Audio
Di sini sudah ada subwoofer ya, ada di belakang. Subwoofernya itu dia berada di tengah-tengah dari ban cadangan, kemudian ada speaker-speaker yang lengkap gitu ya. Jadi untuk audio luar biasa, apalagi kedap. Jadi kita bisa mendengarkan suara audio ini dengan detail. Nah, untuk kepraktisan teman-teman, kepraktisan memang untuk di kisi sebelah kanan ya, untuk di pintu di sini hanya satu tempat minum, kemudian dia ada satu tempat ya, di kiri juga ada, di tengah juga ada nih teman-teman untuk menaruh botol di sini, dan dia juga sudah wireless charging ya. Jadi untuk charger untuk handphone teman-teman yang sudah bisa wireless charger tinggal ditaruh di sini, ada di depan. Tapi jangan lupa teman-teman, di sini dia ada on off-nya. Jadi kalau teman-teman tidak on in, dia tidak akan ngecas. Nah, ini tadi Benny belum tahu, oh kok nggak ngisi, oh tapi ternyata setelah dipencet wireless chargingnya berfungsi dengan baik. Jadi ada on off-nya, jangan lupa ya. Nah, kemudian untuk vanity mirror di sini dia juga sudah ada lampu ya. Ini jadi kalau saya buka vanity mirrornya dia akan otomatis nyala. Di sebelah kiri pun juga sama, sudah ada. Jadi sudah lengkap teman-teman ya. Bagian atas, nah benar. Wah, kalau kita lihat nih di sini dia juga sudah ada sunroof teman-teman ya. Walaupun dia bukan panoramik, tapi menurut saya sudah cukup. Karena mobil ini juga tidak terlalu panjang sekali ya. Jadi dengan adanya sunroof ini juga sudah mumpuni kalau kita ingin dapat sinar matahari dari luar. Nah, ini juga sunroofnya juga tinggal sekali pencet aja teman-teman. Jadi dia langsung bisa membuka dan juga menutup. Dia sudah otomatis ada di sini. Ini ada tempat penyimpanan kacamata. Wah, ada STNK ya di situ. Nah, ini saya kalau mau taruh kacamata tinggal saya taruh di sini. Jadi ruang penyimpanannya sudah lumayan ya, dan di tengah ini dia juga sudah ada tempat laci penyimpanan yang cukup besar di sini. Di sini ada active driving display. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat dia di active driving display-nya ini. Nah, ini ya untuk pengaturannya teman-teman. Ada auto brightness. Jadi mudah untuk pengaturannya sendiri. Nah, ini ada fitur yang menarik, dia ada fuel efficiency monitor. Jadi kalau misalnya saya klik ini ya, nah ini akan kelihatan nih teman-teman bahwa dia kan ada 4 silinder ya, ini dipakai semua atau tidak. Karena kalau kita berhenti, nah ini mesinnya nggak semuanya jalan teman-teman, dia akan mengatur hanya 2 silinder yang memutar gitu ya. Atau kalau kita lagi idle, lagi berhenti gitu ya, ini juga akan berfungsi, sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih irit, lebih hemat. Dan juga kalau teman-teman membawa mobil ini dengan kecepatan yang stabil, misalnya di 100 atau di 80 aja, jadi nggak yang ngebut kemudian teman-teman pelan gitu ya. Tapi kalau teman-teman tetap di kecepatan 80 yang stabil, nah ini tentunya energy flow monitornya ini atau cylinder deactivation statusnya ini akan berfungsi ya. Nah, kemudian memang kalau bicara security keamanan, mungkin teman-teman masih ingat ya beberapa tahun yang lalu di vlognya Ridwan Hanif itu ada satu kecelakaan ya yang memakai Mazda CX-5. Jadi kecelakaannya itu dia jatuh ke jurang nih teman-teman. Nah, jatuh ke jurang dengan ketinggian yang lumayan ya. Jadi ini mobilnya bisa dibilang terguling-guling gitu ya. Tapi ternyata supirnya itu atau drivernya selamat dan dia hanya mengalami luka-luka kecil aja. Nah, jadi memang Mazda ini terkenal teman-temannya dengan keamanannya. Bahkan menurut vlog dari Ridwan Hanif dikatakan bahwa penjualan Mazda CX-5 pada saat itu meningkat ya. Jadi sales banyak yang berterima kasih kepada Ridwan Hanif karena membahas tentang kecelakaan dari Mazda CX-5. Nanti mungkin kalau kita bisa cari ya, kita kasih beberapa footage ya, ada foto-fotonya kita bisa tampilkan dari YouTube dari Ridwan Hanif.
tentang kondisinya, karena kondisinya parah banget nih Auto Lovers ya, parah, hancurnya juga parah ya. Tapi itulah ya, rangkanya dia nih luar biasa, material dari eksteriornya luar biasa, jadi tidak diragukan untuk keselamatan dari CX-5. Baik Auto Lovers, tadi saya udah menjelaskan banyak ya, walaupun banyak yang bilang wah tidak banyak perubahan di CX-5. Kalau menurut saya ya ngapain dirubah. Kalau mobil ini juga sudah lengkap, fiturnya juga sudah oke, walaupun dia nggak yang futuristis sekali, tapi untuk pecinta Mazda atau orang yang sudah pernah bawa mobil ini atau sudah pernah memiliki Mazda ya, tentunya kalau nyoba mobil ini akan membuat rasa candu gitu ya. Bisa dibilang aduh kayak saya pengen lagi punya mobil Mazda gitu ya. Jadi untuk Anda yang belum pernah membawa mobil Mazda atau baru mau, mungkin Anda harus mencobanya terlebih dahulu supaya apa yang saya omongin ini menurut Anda yes or no gitu ya. Silahkan Anda yang merasakan sendiri langsung apakah mobil ini masih worth it atau sangat worth it ya di tahun 2024, di akhir tahun ini. Silakan Anda pilih, atau Anda juga boleh berkomentar di kolom komen Auto Lovers. Nah Auto Lovers, bagaimana tadi saya sudah menjelaskan ya, kemudian juga saya udah ngajak-ngajak Auto Lovers untuk muter-muter pakai Mazda CX-5. Gimana Auto Lovers, masih penasaran sama mobil ini? Mungkin penasaran juga tentang warranty, servisnya seperti apa, kemudian harga. Nah, kalau harga ini saya nggak bisa ngomong teman-teman. Makanya saya langsung aja mengundang Mas Satya dari Mazda Bintaro Jaya. Yuk, Mas Satya, kita hadirkan di sini. Mas Satya, halo. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih, Mas Satya ini teman-teman, ini kalau mau beli Mazda ya, daripada repot, kemudian teman-teman nggak bingung hitungannya nih, Mas Satya nih bisa ngasih hitungan-hitungan terbaik. Dan juga di akhir tahun ini ada apa aja nih promo dari Mazda sendiri. Mas Satya, ini kalau bicara CX-5 dulu ya. Sebelum kita ke harga CX-5, tar dulu. Saya mau nanya dulu ke Mas Satya. Kalau di Mazda Bintaro itu apa aja Mas untuk servisnya di sana? Oke, perkenalkan sebelumnya saya Satya, sales konsultan Mazda Bintaro Jaya yang alamatnya bertepat di MH Tamrin nomor 7A. Oke. Pelayanan itu sendiri di Mazda Bintaro Jaya ini sudah ada servis, spare part juga sudah ada coffee shop juga. Jadi untuk bisa menunggu sambil nunggu servis, bisa santai-santai dulu. Nah, kemudian juga nih kalau Auto Lovers mau test drive mobil dari Mazda, ini kayaknya semua varian ada di sana. Boleh, kita di Mazda Bintaro Jaya ada sedia demo car itu untuk customer yang mau test drive, CX-3, Sport, terus CX-60, Puro. Iya, ada ya, bisa ya. Ada, bisa langsung aja datang ke Bintaro Jaya. Dan sama tentunya CX-5 ini. CX-5 ya. Pasti ada. Puro CX-5 juga. CX-5 Puro di tipe AWD ya. Iya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen mencoba ya, bisa janjian sama Mas Satya. Janjian ini bisa di showroom atau bisa dijemput juga? Bisa appointment janji temu juga, atau nanti misalnya Bapak Ibu sibuk, bisa Satya datang ke kantor atau ke rumah dan bawakan unit test drive-nya. Nah, kalau ke rumah bisa ajak satu keluarga ya. Boleh. Kalau ke kantor bisa ajak satu departemen untuk cobain. Yang 2 baris, 3 baris atau roadster kita ada. Nah, udah siap tuh. Janjian aja sama Mas Satya nih, nomornya ada di bawah ini. Mana, di sini? Iya, di sini nih. Nah, oke. Mas Satya, ini kita balik ke CX-5 nih yang baru kita review ya. Nah, ini CX-5 ini kan di akhir tahun ya, bukan CX-5 aja sih sebenarnya, produk-produk dari Mazda tentunya ada harga-harga spesial nih di akhir tahun. Ini ada apa nih Mas di akhir tahun ini? Khususnya untuk CX-5 New CX-5 AWD di Courier Edition ini, kita OTR Jabodetabek di 689.900. Itu OTR-nya? Iya. Oke. Tapi kalau bicara ada diskon nggak sih Mas?
Aduh, kalau diskon ada, tentunya pasti ada untuk diskon di akhir Aduhnya tahun. nih gede. Aduhnya nih besar loh, bukan aduh nggak ada ya. Oke, oke, Nah, oke. jadi teman-teman, ini kalau saya tanya sama Mas Satya nih, diskonnya belasan atau puluhan? Belasan atau puluhan, puluhan mungkin, puluhan. Puluhan juta ya, Puluhan. puluhan juta. Ini kan harga on roadnya tadi berapa? 6, 689. 689. Bisa nggak sih di bawah 650? Di bawah 650. Bisa, bisa. Bisa, kalau puluhan di bawah 650 bisa langsung hubungin aja Bisa. Satya, dan tentunya pasti kita langsung main ke Mazda Bintaro Jaya. Bisa nih Auto Lovers. Oke. Jadi silakan Auto Lovers hubungin Mas Satya ya, karena udah dijanjiin tuh bisa ya di bawah 650, tapi SPK jangan lupa. Yes, Ya betul. kan? Hubungin nomornya di WA boleh, telepon Boleh, boleh ya. WA ada, telepon ada, Telepon ada ya, pokoknya Instagram juga masih tetap jalan. Instagram juga ada. Instagramnya apa nih? Satya Mazda. Satya Mazda. Oh, udah ada marganya ya Mas Satya. Satya Mazda. Oke. Ini CX-5 ini kan terkenal dengan ABC. Wah, Iya kan? tepat. ABC-nya itu apa sih? Ini Betul sekali, ada Mas. istilah di Nah. Mazda nih. Ya, biar Auto Lovers tahu ya. Benar. ABC itu istilahnya sebenarnya dari singkatan. A-nya itu AWD, B-nya itu beauty, Beauty. C-nya itu completeness. Oke. Nah, kalau Yang pertama, New CX-5 AWD Kuro Edition ini udah di cover dan transmisi AWD, yang dimana keempat rodanya itu bergerak independen, Oke. dikhususkan untuk traksi yang mana dibutuhkan gitu. ya, jadi mobil ini sudah pintar sekali ya Auto Lovers. Jadi all wheel drive-nya itu dia akan mengatur sendiri kalau kita berada di kecepatan konstan atau kalau kita parkir. Jadi mesinnya tuh akan mengurangi ya, jadi nggak semuanya berjalan. Nah, terus kalau beauty-nya? Nah, beauty-nya itu kita didesain itu dengan kode soul of motion sebutannya dari Oke. Jepang. Kode soul of motion itu identik dengan elegan, Ya. sporty, dan nyaman pastinya. Tadi kita juga udah coba ya Auto Lovers ya. Nah, yang terakhir nih, yang C-nya nih. Oke, completeness. Yang C-nya ini completeness, yaitu dimana dia udah didukung dengan fitur iActive Sense namanya. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan pengemudi atau penumpang lebih nyaman dan aman. Jadi lengkap ya, kenyamanan ada, kemudian kenyamanannya luar biasa lah kalau CX-5 nih teman-teman ya. Kemudian kalau kita bicara fiturnya juga udah banyak, lengkap ya. Dan juga untuk durability-nya juga udah jangan ditanya lah kalau soal Mazda ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih Mas Satya, yang aku mau tanya ini, kalau misalnya Auto Lovers beli Mazda, semua produk Mazda, itu untuk warranty-nya gimana Mas? Oh, untuk warranty kita udah di cover sampai 5 tahun 5 tahun? atau 100.000 kilometer yang mana tercapai lebih dahulu. Oke, itu udah include apa aja? Di warranty itu Service? sudah include belum? Kalau warranty itu sudah include di engine, transmisi, Oke, sama kelistrikan. kelistrikan. Kalau Oke. servis itu udah di cover 3 tahun sampai 3 tahun. 150.000 kilometer. Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Udah di cover oli, jasa, sama part yang habis. Oke. Tidak terpakai karena waktu. Ya, jadi kalau misalnya partnya memang harus diganti ya di masa 3 tahun itu atau di 150.000 ya. Partnya tapi yang berskala habis tidak terpakai karena waktu, itu seperti radiator, kipas, terus sama filter oli gitu. Oke, itu nanti udah free ya. Iya. Jadi tidak ada mengeluarkan biaya apapun nih untuk Auto Lovers. Siap. Ya. Yang penting isi bensin aja. Yang penting isi bensin Ya. aja. Dan menikmati Mazda-nya. Oke Mas Satya, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Jangan lupa ya, pokoknya hubungi Mas Satya nih, nomornya ada di sini nih Ya, di bawah langsung ya. aja hubungin nomor, kita Oke. appointment, bikin janji temu, langsung ketemu sama Satya. Mumpung akhir tahun, udah puluhan juta nih diskonnya ya, udah dijanjin sama Mas Satya. Oke, Auto Lovers, nanti kita lanjut lagi ya dengan kesimpulan dari Mazda CX-5 ini. Terima kasih Mas Satya. Sama-sama. Mazda CX-5. Nah, tadi sudah saya ajak jalan-jalan ya Auto Lovers, dan tentunya banyak fitur yang memang sebenarnya kalau di Mazda ini udah lama ya. Fiturnya ini ya, mungkin kalau teman-teman sekarang baru tahu itu kirain tuh ada di mobil-mobil Cina, sebenarnya Mazda udah lama teman-temannya dari 2017, bahkan ada beberapa fitur yang baru banyak diomongin oleh orang-orang. Makanya nih sebenarnya
kalau kita bicara si CX-5 ini, ya kelebihannya banyak dan juga sudah kekinian nih teman-teman. Walaupun dia masih natural aspirated ya, untuk matic-nya juga dia masih pakai AT konvensional nih teman-teman. Tapi disitulah kelebihan dari si CX-5 karena dia terkenal dengan fine tuning dari mesinnya ini sehingga kenyamanan itu tetap terjaga ya walaupun dia belum banyak perubahan dari mesinnya yang terdahulu. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau di akhir tahun ini, saya rasa ini juga merupakan pilihan yang menarik ya buat teman-teman memilih mobil yang teman-teman suka. Apalagi mungkin ini juga udah mobil yang dari dulu teman-teman ingin beli, mungkin baru tahun ini bisa kebeli. Ini adalah mobil yang sangat proper teman-teman ya. Dan bisa teman-teman rasakan perbedaan dari mobil-mobil sejenisnya atau juga bisa dibilang ini adalah mobil yang walaupun buatan Jepang tapi rasanya adalah rasa mobil Eropa nih teman-teman. Silakan teman-teman jadikan bahan pertimbangan. Semoga teman-teman bisa mendapat apa ya pencerahan, pencerahan, bisa mendapatkan apa ya penjelasan yang teman-teman dapatkan di sini sehingga ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk teman-teman pinang ya atau dibeli di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, kalau begitu saya Richie Rinaldi, kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya, tapi jangan lupa ya di follow sosial media kita di YouTube kita, di subscribe, auto reach, dan follow di Instagram dan juga TikTok kita. Oke, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Bye.